Dong Yuyin dan penguasa puncak lainnya juga dipenuhi dengan kekuatan kegelapan. Yah, kekuatan kegelapan lagi. Mata Qin Chen memadat, dan dia mundur tiba-tiba. Ingin melarikan diri, ucap Su Quan mendesak kapal terbang. Kau pikir pemuda ini akan melarikan diri? Jawab Qin Chen menetap di kehampaan, tersenyum dingin, melambai tiba-tiba, dan membuka cakram giok alam semesta. Di mata semua orang yang ketakutan, sosok yang memancarkan suasana menakutkan muncul di kehampaan. Yao Wuming, Tu Moyu, Ling Yuan, Murong Bingyun, dan beberapa arogansi horor besar muncul seketika. Di antara mereka, Yao Wuming, Tu Moyu, dan Ling Yuan semuanya telah memasuki ranah Master Suci setengah langkah, dan mereka semua memiliki kekuatan kegelapan dalam memperbaiki rantai. Aura mereka memang tidak lebih kuat dari Su Quan, tetapi juga tidak lebih lemah, dan Murong Bingyun juga hampir melangkah ke ranah Guru Suci setengah langkah, yang juga menguasai aura Guru Suci yang luas. Youko Seimei Senior, gumam Su Quan terkejut saat melihat Yao Wuming. Dia adalah master tingkat tinggi dari Yaomi Mansion dan master setengah langkah dari Holy Master. Bagaimana mungkin dia tidak mengenal Yao Wuming? Yao Wuming adalah anak suci dari Yaomi Mansion dan pemimpin para putra suci. Dan Yao Wuming masih di atasnya dalam posisi Yaomi Mansion. Su Quan, apakah kamu masih mengenal Ben Zhengzi? Apa Anda tidak akan berlutut dengan cepat? Ucap Yao Wuming berkata dengan dingin. Su Quan ketakutan, dan Dong Yuyin dan yang lainnya juga tercengang. Apa yang terjadi? Mengapa Tuan Yao Wuming Zhengzi bersama anak ini? Menurutnya, Tuan Yao Wuming seharusnya masih berpartisipasi dalam ujian kuno surgawi. Dan baru beberapa tahun sejak Tuan Yao Wuming pergi, dia sudah menjadi guru suci setengah langkah. Apa yang terjadi? Tetapi ketika Su Quan dan yang lainnya ketakutan, Yao Wuming mencibir dan menembak secara langsung. Dalam sekejap, gelombang kekuatan kegelapan menyebar, dan kekuatan gelap Su Quan dan yang lainnya segera ditekan. Terutama Tu Moyu, tubuhnya dipenuhi dengan tentakel gelap. Kekuatan gelap Yaomi Mansion awalnya diberikan oleh klan iblisnya. Beberapa master bergabung, Su Quan dan yang lainnya langsung ditekan. Satu persatu, kekuatan kegelapan menghilang, dan mereka semua berlutut di tanah kesakitan, berteriak dengan getir. Chen muda, apa yang terjadi? Ucap budak hitam tercengang. Yang lebih mengejutkan budak kulit hitam adalah bahwa ada sosok di kerumunan ini yang sangat mereka kenal. Murong Bingyun, Tuan Muda Istana Berkabut, tubuh roh alami. Kenapa dia ada di sini? Lebih jauh lagi, kekuatannya juga menakutkan. Banyak orang terkejut dan berseru satu persatu. Hal ini sulit untuk dikatakan. Skeleton Ruder Lord, Mokara, kamu bisa menjelaskannya kepada mereka. Jawab Qin Chen melambaikan tangannya. Skeleton Ruder Master dan Mokara segera muncul di kota Tianlei. Master dan Mokara muncul, keduanya memancarkan aura yang mengejutkan. Kekuatan tirani menyebabkan Fuqiankun berubah warna dan kembali lagi. Haha, semuanya, kami kembali. Ucap Skeleton Ruder Lord dan Mokara tertawa penuh semangat, tubuh mereka penuh aura. Ketika mereka berada di benua Tianwu sebelumnya, basis kultivasi mereka lebih lemah daripada Lao Yuan. Beberapa dari mereka telah pergi ke alam iblis, sekarang keduanya sudah di ranah orang bijak surgawi setengah langkah. Semua orang di lapangan sedikit berdebar. Kemudian Skeleton Radar menceritakan kisahnya dan apa yang telah terjadi. Yao Wuming Zhengzi, apa yang kamu lakukan? Kami datang untuk menaklukkan benua ini di bawah perintah Tuan Istana. Apakah Anda ingin melanggar perintah Tuan Istana? Ucap Su Quan meraung, dengan kepala acak-acakan dan berlumuran darah. Perintah Tuan Istana katamu. Ucap Yao Wuming meraih kepala Su Quan dan berkata dengan dingin. Yao Wuming terus menekan Su Quan dengan kuat, matanya dingin dan sudut mulutnya mencibir. Su Quan merasakan penghinaan tanpa batas. Dia tidak pernah begitu dipermalukan sebelumnya. Dia menatap Qin Chen dengan marah, tetapi dia juga terkejut tidak seperti sebelumnya.
Dia tidak bisa mengerti mengapa Yao Wuming menyebut Qin Chen tuannya. Dia terkejut, dan melihat kemungkinan, dan berkata dengan marah, "Nak, apakah kamu berani memperbudak putra suci Yaomi Mansion? Cepat lepaskan aku dan tunggu, jika tidak, ketika penguasa istana marah, Anda pasti akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan." Ucap Sukuan masih berjuang. Qin Chen tersenyum, matanya membeku, dan kekuatan tak terlihat membanjiri pikiran orang-orang ini. Dalam sekejap, pikiran Dong Yuyin dan yang lainnya tertusuk oleh Qin Chen, meninggalkan jejak jiwa secara langsung, dan Sukuan masih berjuang. Namun, kekuatan jiwa Qin Chen mengandung kekuatan 10.000 pohon iblis dunia. Sukuan ini secara alami tidak akan dapat menolak. Dalam sekejap, mata orang-orang di Yaomi Mansion menjadi bingung, dan kemudian menjadi jernih kembali. "Sang penyelenggara," ucap semua orang berdiri di depan Qin Chen, memberi hormat dengan hormat. Semua orang di bawah tercengang. Qin Chen tersenyum sedikit, baru saja akan mengatakan sesuatu. Tiba-tiba, ada gemuruh, dan lautan guntur di kejauhan diselimuti oleh awan ajaib yang tak ada habisnya. Energi magis yang mengerikan itu terus mempengaruhi laut guntur, cahaya ajaib yang berat melonjak ke langit, dan ada raungan marah. Wajah Qin Chen sedikit berubah, mungkinkah kepala iblis neraka keluar dari penjara? Gumam Qin Chen hari ini bukan lagi Qin Chen seperti dulu. Dia tahu banyak tentang ras iblis. Secara alami, dia tahu bahwa di zaman kuno, ras iblis Yuan pernah memiliki anak iblis yang memasuki bagian dari benua sumber. Sayangnya, tidak ada berita pada akhirnya, dan orang pikir itu telah jatuh. Dikombinasikan dengan situasi saat ini di Laut Guntur, Qin Chen merasa samar-samar bahwa Tuan Iblis Neraka yang dipenjara di Laut Guntur kemungkinan besar adalah putra iblis dari ras iblis saat itu. Kalau begitu ayo pergi dan lihat. Ekspresi Qin Chen tiba-tiba berubah, matanya memadat, dan dia akan segera naik ke langit. Di belakang Qin Chen, Yao Wuming, Tumoyu, Ling Yuan, Su Quan, dan Big Black Cat semua mengikuti Qin Chen satu demi satu. Adapun penguasa puncak seperti Dong Yuyin, mereka tetap tinggal bersama budak hitam dan lainnya. Murong Bingyun juga mengguncang seluruh tubuhnya dan melihat ke tengah laut guntur dengan tak percaya. Sebagai salah satu tempat terlarang teratas di wilayah bela diri, Demon of the Abyssal Demon Race masih terpenjara di Thunder Sea. Qin Chen sebenarnya berani naik, bukankah ini mencari kematian? Dalam sekejap, Murong Bingyun memiliki keinginan untuk memanggil Qin Chen dan berbalik dan melarikan diri. Tanpa diduga, Tuan Muda Istana Murong Bingyun dari Istana Berkabut juga berubah pikiran dan menyerah pada Chen Muda. Saya mendengar bahwa ketika Iblis Alien menyerbu, meskipun Murong Bingyun tahu tentang aliansi antara Misty Palace dan Iblis Alien, dia selalu menentang kolusi dengan Iblis Alien. Pada awalnya, dia juga ditipu oleh penguasa Istana Sangguan Sier. Saya mendengar bahwa alasan penguasa Istana Sangguan tinggal bersama Feng Xiaoyu hanya untuk menggunakannya untuk mentransfer kekuatan iblis asing di tubuhnya dan mengandalkan kontrol iblis asing. Dia sangat menyedihkan ketika dia berdiri dengan orang tua seperti itu. Untungnya, dia bertemu Shao Chen. Shao Chen tidak membencinya karena dilahirkan, dan benar-benar menerimanya. Hei, Pavilion Master Qin adalah orang yang penuh kasih dan benar. Ucap banyak orang kuat di kota Tianlei melihat Murong Bingyun masih tinggal di langit, berbisik satu persatu dan berbisik, tapi siapa Murong Bingyun? Tuan atas yang telah menguasai jejak kekuatan guru suci, bagaimana semua orang bisa bergumam, bahkan secara diam-diam mengirimkan suara mereka, bagaimana mereka bisa lolos dari persepsinya. Dia mendengar semuanya dengan jelas. Kasih sayang dan kebenaran. Setan Qin Chen apa benar begitu? Fikir Murong Bingyun sama sekali tidak tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini. Ketika Murong Bingyun terdiam dan marah, dia merasakan suasana di sekitarnya tiba-tiba sunyi. Dia menundukkan kepalanya dan melihat orang-orang dari kota Tianlei di bawah. Semua menatapnya dengan antisipasi dan khawatir.
Murong Bingyun, yakinlah, karena Anda telah mengikuti Chen Sao, kami tidak akan mendiskriminasi Anda di masa depan. Di paviliun Chen di kami, semua orang seperti keluarga. Semua orang akan mengingat kontribusi Anda dan ingat bahwa Anda telah menyelamatkan langit sebelumnya. Pergilah, kami akan berdoa untukmu di sini, memberkatimu, kamu harus kembali dengan selamat bersama Sao Chen. Ucap budak hitam itu datang dan berkata dengan lembut. Murong Bingyun terkejut, dia menundukkan kepalanya dan melihat orang yang tak terhitung jumlahnya di kota Tianlei. Budak kulit hitam, Fu Qiankun, Mo Yuanbai, dan banyak orang besar dan kecil, semua memandangnya dengan rasa terima kasih dan khawatir, tanpa warna apapun, seperti melihat kerabat. Seorang ibu khawatir tentang anaknya pergi ke medan perang. Dan dia juga melihat jejak iri di mata Zhao Lingshan dan Zisun, iri dia bisa bertarung bersama Qin Chen, iri dia bisa berdiri dengan Qin Chen, iri dia dilihat oleh semua orang. Pada saat ini, jantung Murong Bingyun sepertinya tersengat listrik, dan dia tiba-tiba gemetar, hidungnya sakit tanpa sebab, dan matanya kabur. Apakah ini kepercayaan? Entah kenapa, Murong Bingyun, yang terlihat sangat tidak nyaman dengan budak hitam itu, tiba-tiba ingin menangis. Benua Tianwu adalah benua tempat dia dilahirkan dan dibesarkan, tetapi sejak dia dilahirkan, dia belum menikmati kebahagiaan. Dia telah diperlakukan dengan kejam oleh Sang Guan Xier sejak dia masih kecil. Dia harus melakukan yang terbaik dalam semua aspek, jika tidak dia akan dihukum. Kemudian, dia menjadi tuan muda istana, dan semua orang memperlakukannya dengan hormat. Dia sudah terbiasa menyendiri, padahal, di dalam hatinya, ia sangat berharap bisa menjalani hidup bahagia layaknya wanita biasa dan memiliki teman bermain. Sampai dia bahkan lupa kenapa dia hidup, dia hanya tahu bagaimana cara memperbaiki rantai dengan keras, terus memperbaiki rantai, dan memperbaiki rantai dengan putus asa, seolah-olah dia bisa mendapatkan pembebasan selama rantai itu berlanjut. Tetapi pada saat ini, ketika dia melihat semua orang di kota Tianlei memandang dirinya sendiri, ekspresi harapan, ketegangan, dan kekhawatiran seperti melihat seorang kerabat, hati Murong Bingyun tiba-tiba tampak seperti digeneralisasi. Dia tidak tahu apa yang salah dengannya, tetapi air mata tidak bisa berhenti mengalir. Dia ingin mencoba yang terbaik untuk mempertahankan kesombongannya di depan semua orang, membuatnya tetap tinggi, bahkan jika Qin Chen menekan, menggertak, atau bahkan menyiksa, dia bisa menggertakkan giginya dan melawan, tetapi pada saat ini, dia tidak bisa melakukannya. Karena dia tiba-tiba seperti menemukan arti hidup, dan sifat yang hilang sejak lahir. Kemudian Murong Bingyun berbalik dan menatap Qin Chen, yang sudah berubah menjadi titik hitam di kejauhan dan akan tenggelam ke laut guntur. Di kejauhan, Qin Chen meliriknya, terlalu malas untuk memperhatikan Murong Bingyun. Pada saat ini, Qin Chen tidak memiliki banyak pemikiran tentang hal-hal lain. Dia mengerutkan kening dan melihat ke laut yang bergemuruh di depan. Meskipun Qin Chen tidak memperbudak Murong Bingyun, jika Murong Bingyun tidak mengikutinya sebelumnya, tetapi memilih untuk melarikan diri, Qin Chen akan langsung meledakkan tanda jiwa yang dia tinggalkan di tubuh Murong Bingyun. Tentu saja, Murong Bingyun tidak tahu, dia sudah melewati gerbang hantu sebelumnya. Saat ini kucing hitam berkata, Qin Chen, sepertinya situasinya tidak baik. Energi iblis di lautan guntur semakin kuat. Saya khawatir penguasa jurang akan benar-benar keluar dari masalah. Wajah kucing hitam besar itu serius. Aku juga merasakannya, pergi dan masuki lautan guntur. Jawab Qin Chen melihat lautan guntur yang melonjak seperti tsunami dan terbang langsung. Begitu dia masuk, cahaya guntur yang mengerikan menyelimuti Qin Chen dan dengan cepat mengalir melalui tubuh Qin Chen. Dibandingkan dengan saat Qin Chen berada di benua Tianwu, nafas laut guntur saat ini jauh lebih menakutkan daripada tahun itu. Bahkan jika itu hanya di pinggiran, Qin Chen sudah bisa merasakan kekuatan kekerasan yang terkandung di dalamnya,
dan jika Master Sage Surgawi biasa menerobos masuk, dia akan jatuh dan menjadi sangat menakutkan. Qin Chen segera melihat bahwa Yao Wuming, Su Quan, Tu Moyu dan Ling Yuan terbungkus cahaya guntur. Guntur yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti mereka, dan beberapa kekuatan gelap muncul dari tubuh mereka, dan ekspresi mereka menyakitkan. Jelas karena kekuatan kegelapan pada mereka berempat, yang menarik permusuhan kekuatan guntur, dan dianggap sebagai target serangan lautan guntur. Lautan guntur ini memang sama dengan darah guntur di tubuh Qin Chen, dan memiliki pengekangan yang kuat pada kekuatan kegelapan. Pikiran Qin Chen bergerak, jejak kekuatan jiwanya sendiri memenuhi masa lalu dan bergabung ke dalam tubuh 4 orang. Tiba-tiba, cahaya guntur yang awalnya membungkus keempat orang itu merasakan kekuatan jiwa Qin Chen, dan secara bertahap surut. Dan tidak lagi menyerang mereka. Semua orang terbang sesaat. Tiba-tiba, kucing hitam besar itu mengeluarkan suara, dan secara alami melihat bahwa segel besar muncul di lautan guntur yang jauh, menekan seluruh lautan guntur. Di tengah, ada manik-manik sebening kristal, memancarkan kekuatan ruang yang luar biasa, dikombinasikan dengan kekuatan laut guntur, dan terus-menerus menekan laut setan di bawah. Ini mutiara batas kota, ucap Qin Chen dan kucing hitam besar saling memandang, dan berkata dengan suara rendah bahwa manik ini adalah manik batas kota yang mereka lihat di alam rahasia iblis neraka. Aku mengerti, itu karena asal-usul ruang angkasa telah diganti dengan manik batas kota, yang menyebabkan kekuatan ruang itu bocor. Itu sebabnya penguasa jurang mengambil kesempatan dan memiliki kesempatan untuk keluar dari masalah. Ucap kucing hitam besar itu berkata dengan sungguh-sungguh. Zenjitsu adalah harta karun legendaris yang lahir dan dibudidayakan di benua Tianwu. Ini adalah jantung dunia yang lahir dengan pembentukan benua pada saat yang sama dengan benua. Ini adalah inti dari seluruh benua. Zenjutsu di benua Tianwu setara dengan sarang iblis kekacauan dari benua iblis alien, dan juga benda inilah yang bersinar di alam rahasia iblis surgawi, menekan ras alien dan menyegel alam rahasia iblis surgawi. Kemudian, dipindahkan ke alam rahasia iblis abisal oleh seorang pria kuat untuk menekan Lord of Abyssal Demon. Namun, meskipun manik-manik batas kota sangat kuat dan memiliki efek yang sama dengan ruang asli surga, ketika kedua harta itu diganti, mereka secara alami akan menyebabkan kebocoran ruang. Tapi meski begitu, itu tidak akan membuat Lord of Abyss Demon keluar dari masalah begitu cepat. Yang paling penting adalah bahwa Qin Chen masuk ke alam misterius Abyss Demon saat itu dan memberi Lord of Abyss Demon di alam rahasia dengan kekuatan hidup. Saat itu, Lord of Abyss Demon merilis proyek siklon untuk menemukan cara untuk keluar dari masalah. Meskipun Qin Chen menekan kekuatannya diisi ulang dan dia menemukan celah di alam rahasia Abyss. Selain itu, Qin Chen dan kucing hitam besar telah membobol segel manik-manik batas kota, yang menyebabkan segel itu melonggar. Tentu saja, ada juga alasan mengapa Lord of Abyss Demon terus-menerus merusak segel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kombinasi dari banyak alasan ini, dan munculnya Su Quan, menarik kerusuhan di Laut Guntur, yang menyebabkan sebagian kekuatan, dan penguasa Abyss segera mengambil kesempatan agar berhasil keluar. Meskipun kucing hitam besar tidak mengatakan apa-apa tentang itu, saat Qin Chen melihat Zenjitsu, semuanya mengerti. Tanpa diduga, Lord of the Abyss berhubungan denganku.